Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Maliki dengan NIM 202410101007 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan menjelaskan tugas pada praktikum 4 dan 5 Data Mining, yaitu Classification Tree. Mungkin langsung aja kita ke soalnya. Soalnya yaitu ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine, PIMA Indian Diabetes, dan breast cancer. Kemudian hitunglah akurasinya berdasarkan confusion metric dengan presentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Jadi, untuk pertama-tama, langkah awal yang kita gunakan yang akan kita lakukan yaitu mengimport library yang kita butuhkan. Untuk menghitung akurasi dari datasetnya. Pertama, kita import NumPy SNP, kemudian import pandas sebagai alias PD, kemudian import sklearn, kemudian import matplotlib atau from matplot library, import pyplot as plt, kemudian import seaborn as sns. Kita coba jalankan. Oke. Yang kedua, untuk library kedua kita menggunakan library dari sklearn. Yang pertama itu from sklearn.model selection, yaitu import trend test split. Jadi buat model selection ini digunakan untuk mengsplit dataset menjadi dua, yaitu menjadi data training dan data test. Kemudian ada sklearn metric, yaitu metriknya yang kita gunakan yaitu confusion metric. Kemudian sklearn.tree itu mengimport buat decision tree classifier-nya, klasifikasinya berupa classification tree. Kemudian sklearn metric lagi kita import accuracy score untuk mencari nilai akurasi dari datasetnya. Kemudian kita sklearn.dataset kita import. Di sini buat datasetnya, di sini kenapa ada dua? Jadi kita load wine sama load breast cancer. Untuk yang diabetesnya tuh kita cari di Google atau yang lainnya datasetnya mana dataset DCSV. Kemudian from sklearn kita import dataset, kemudian import tree juga. Jadi yang pertama yaitu untuk mencari akurasinya untuk dataset wine. Jadi kita buat variable wine data untuk mengambil dataset dari load wine di sklearn. Kemudian kita buat variable wine sama dengan PD, yaitu pandas.dataframe untuk menampilkan datasetnya yang parameternya yaitu wine data.data, itu datanya, semua datanya. Kemudian kita print feature name-nya diambil dari wine data.feature names. Kemudian print data shape-nya untuk melihat ukuran dari data shape-nya wine.shape. Kemudian kita print wine-nya .head, jadi menampilkan datanya. Ini untuk fitur name-nya ada banyak. Di sini ada alkohol, malic acid, ash, alkalinity of ash, magnesium, total phenol, dan seterusnya sampai proline. Kemudian untuk shape dari datasetnya yaitu 178 baris dengan 13 kolom dari 0 sampai kolom ke-12. Yang pertama kita akan mempreprocessing data dulu untuk melihat apakah datanya ada outlier ataupun nilai yang nol. Pertama kita tulis wine.info untuk melihat apakah datanya ada yang nol. Di sini dilihat bahwa untuk semua datanya itu sama dengan data shape, yaitu barisnya ada 178,
dan semuanya non-null. Data tipenya float. Berarti di dataset ini nggak ada nggak ada data yang null. Dan yang kedua, buat data preprocessingnya, kita mencari data yang duplikat. Apakah ada data yang terduplikat di dataset Y-nya? Kita cobain. Nah, ini dilihat bahwa total data yang terduplikasi yaitu 0. Berarti nggak ada data yang terduplikasi. Kita kemudian mencari outlier dari data. Mencari outlier dari data kita menggunakan looping untuk setiap kolomnya dengan rank 13. Ranknya 13. Terus di sini dalamnya ada sns.boxplot untuk melihat apakah datanya ada outlier atau tidak. Kemudian dan dengan nilai x yaitu y-nya berupa y.column, dengan i ada nilai perulangan dari kolomnya. Kemudian kita tampilkan. Nah, oke, di sini terlihat dari nilai kolomnya. Untuk kolom yang ke 0 ini tidak ada outlier. Di sini ada sedikit outlier di atas, kemudian di kiri kanan juga ada sedikit. Yang ketiga dan seterusnya, semuanya ada outlier sedikit, nggak banyak. Kalau outliernya nggak banyak, kita nggak perlu untuk preprocessing datanya. Mungkin langsung aja kita ke modelnya. Ini pertama kita punya nilai x dan y. X yaitu diambil dari y value-nya, itu semuanya dari kolom ke 0 sampai kolom ke kolomnya ada 13. Kolomnya ada 13. Terus buat y nya itu targetnya, jadi data targetnya yang akan kita ambil. Oke, kemudian kita buat variabel x-train 1, x-test 1, y-train 1, y-test 1 sama dengan train test split. Kita membaginya menjadi data training dan data set dengan nilai x, y, kemudian test size 0,2. Itu artinya untuk data testnya kita ngambil 20% dari keseluruhan dataset dengan random state sebanyak 100. Itu sama dengan yang tes yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua kita ngambil 30%, yang keempat kita ngambil 40%. Coba running. Oke, setelah running kita buat variabel clf. Isinya yaitu decision tree classifier dengan random state 100. Ini untuk menampilkan classification tree-nya. Kemudian kita feedkan semuanya clf.feed ke x-train 1 dan y-train 1, kemudian x-train 2, y-train 2, x-train 3, y-train 3. Dan untuk y-predict 1 itu kita clf.predict untuk x-test 1-nya. Untuk y-predict 2 untuk kita clf.predict untuk x-test 2, y-predict 3 kita clf sama dengan .predict x-test 3. Kemudian kita print data tesnya untuk data tes 20%, 30%, dan 30%. Dengan kita ngeprint y-predict 1, 2, 3-nya. Nah, ini terlihat untuk nilainya ada 3, yaitu buat tesnya yaitu 0, 1, dan 2. Semakin banyak data tes yang diambil, maka nilainya akan semakin banyak di sini. Dan kita akan menampilkan classification tree-nya menggunakan tree.plotTree dari clf, kemudian text representation sama dengan tree.export text untuk menampilkan gambarnya sama teksnya nanti. Terus kita print. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi untuk hasilnya
Ini cara bacanya yaitu misal fitur 12 kurang dari sama dengan 760, kemudian fitur 6 kurang dari sama dengan 1,27, kemudian fitur 10 kurang dari sama dengan 1, itu masuknya ke kelas 2. Kemudian ada fitur 10 lebih besar dari 1, itu masuk ke kelas 1. Kemudian ada fitur 6 lebih besar dari 1,27, kemudian fitur 0 kurang dari sama dengan 13,17 masuk ke kelas 1, dan seterusnya. Kemudian ini tampilan untuk klasifikasi tree-nya di sini dapat dilihat ya, kayak gini. Kemudian untuk yang terakhir kita akan mencari akurasinya menggunakan coefficient metric. Jadi kita print coefficient metricnya dengan menggunakan fungsi coefficient metric yang isinya parameternya yaitu YT1 dan YPRED1. Kemudian kita print akurasinya untuk YT1 dan YPRED1 dikali 100 itu sama dengan untuk yang 30% dan 20%. Kita print. Nah, di sini terlihat bahwa akurasi skornya untuk 20% yaitu 77,77%. Kemudian untuk untuk 30% di sini 83,33%. akurasi skornya. Akurasi untuk yang 40% sini akurasinya 86,11%. Itu untuk yang wine. Kemudian untuk yang sebenarnya ini sama untuk yang wine, breast maupun yang diabetes. Yang pertama kita buat variabelnya breast cancer data dan seterusnya ke bawah. Terus kita tampilkan buat datasetnya ke data frame. Nah, nanti dihasilkan di sini ada feature name-nya ini banyak, sebanyak 30 kolom atau 30 dengan datanya sebanyak 566 data. Nah, ini untuk datasetnya ada 30 dataset dengan 5 baris dan 30 kolom. Kemudian sama kita lihat apakah ada data yang nol. Sini dilihat bahwa dari 30 kolom ini enggak ada data yang nol, semuanya datanya keisi. Dan langsung kita ke duplikat data. Sama, berarti di duplikat data itu enggak ada data yang terduplikat atau total data yang diduplikat itu sama dengan 0. Kemudian kita cari outlier-nya, apakah ada outlier di dataset breast cancer ini. Kita coba print, kita jalankan. Ini terlihat bahwa banyak sekali outlier yang menyimpang untuk dataset breast cancer ini. Dari dari kolom ke-0 sampai kolom yang terakhir. Ini dapat dilihat bahwa semua nilai kolomnya itu mempunyai outlier yang terhitung banyak kecuali outlier yang ke-27 ini. Jadi yang akan kita lakukan untuk menghilangkan outlier atau meminimalisasi outlier, kita akan nilainya kita akan pakai nilai kuantil atasnya dari datasetnya per kolomnya. Ini buat for i dalam rank 30 kan kolomnya 30, dimana Q1 itu kuantilnya 25, kemudian Q3 kuantilnya 75. Jadi nilai IKR itu Q3 dikurangi Q1. Kita ambil dari dataset breast cancer i. Ini breast cancer i dot mass-nya breast cancer. Nilainya seperti ini perhitungannya. Kemudian kita coba print. Nah, setelah kita print, kita tampilkan lagi buat box plotnya untuk outliernya. Nah, di sini udah terlihat bahwa hampir semua outliernya itu udah dibersihin dan nggak ada data lagi yang atau data outlier, data yang di luar dataset yang banyak. Sebenarnya ini cuma sedikit, cuma satu.
Ini 1. Nah, sudah bersih semuanya. Setelah bersih, kita baru melakukan modeling menggunakan classification tree. Kita buat variabelnya sama seperti yang di Wine tadi, kita print menggunakan 20%, 30%, dan 40%. Kemudian kita buat variabel CLF lagi dengan random state 100 juga. Kita feed atau masukkan ke string 1, string 1, string 2, string 2, string 3, dan string 3. Kemudian kita buat variabel predict juga, kemudian kita print. Nah, di sini buat data testnya untuk 20%, 30%. Di sini dilihat bahwa kelasnya itu cuma 2, yaitu 0 sama 1. Jadi terdapat cuma 2 kelas. Kemudian kita coba tampilkan untuk ke classification tree-nya. Ini bacanya sama seperti yang di atas tadi. Sama, kita dilihat bahwa data classification tree-nya di sini itu lumayan banyak. Dan kita lihat akurasi datanya. Untuk akurasi datanya untuk yang 20% itu sebanyak 92,1 dan sebagian persen. Kemudian untuk yang 30% 91,8%, dan yang untuk 40% di sini 92,1%. Jadi hampir akurasi di atas 50% sama untuk yang breast cancer. Kemudian untuk yang dataset diabetes. Diabetes pertama karena kita sudah memiliki data diabetesnya, kita buat variabel df sama dengan pd.read.csv untuk membaca CSV diabetes ini, dataset diabetes. Kemudian kita print dengan menampilkan shape-nya, dan kita df.head untuk menampilkan 5 data teratasnya. Nah, sini buat data shape-nya, dataset untuk shape-nya itu ada 768 data atau baris dengan 9 kolom. Kemudian kita lihat nilai apakah ada nilai yang nol atau yang kosong. Ini untuk 9 datanya itu nggak ada nilai yang nol, semuanya udah terisi. Kemudian kita lihat apakah ada data yang terduplikasi. Di sini nilai datanya itu 0, berarti nggak ada data yang terduplikasi. Kemudian kita coba pakai blogspot untuk melihat apakah ada data yang data outlier. Sini ada beberapa data yang sebenarnya outlier. Di sini kan cuma beberapa data outlier. Nah, blood pressure juga nggak terlalu banyak. Sini yang terlihat lebih banyak itu ada di insulin. Datanya di data atas. Ini dari dataset yang keluar dan nggak sama. Kemudian ada di diabetes pedigree function. Jadi dari 2 dataset itu langsung kita kita pre-processing datanya dulu. Pertama untuk data insulin kita tampilkan dulu buat data outliernya. Sini terlihat banyak sekali datanya yang outlier. Kita menggunakan kuantilatas atau IQR untuk menormalisasi, menghilangkan outliernya. Dan coba untuk menampilkan lah. Setelah ditampilkan di sini terlihat bahwa outliernya udah hilang, sudah berkurang. Kemudian kita yang kedua yaitu untuk kolom diabetes pedigree function. Nah, di sini terlihat outliernya ada di bagian atasnya dengan nilainya lumayan banyak. Jadi kita juga pakai yang ini. Setelah di print, kita coba tampilin lagi apakah datanya sudah di handling atau belum. Nah, sudah. Di sini terlihat datanya sudah di handling. Langsung kita masuk ke model datanya menggunakan classification tree. Pertama kita untuk nilai x nya yaitu kita ngambil dari df.value dari kolom ke 0 sampai kolom ke 8. Maksudnya dari kolom sebelum kolom ke 8, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya benar. Itu dari sampai kolom ke-7. Kemudian yang G-nya itu berupa kelasnya untuk atau targetnya di sini
ada di outcome ini buat nilai kelasnya. Di sini Y yaitu def value, kita ambil semua datanya, kemudian kita ambil buat kolom ke-8-nya. Kemudian kita buat variabel train sama tesnya dengan tes size-nya itu 20%, 30%, dan 40% dengan random state 100. Kemudian kita buat variabel, kita running dulu, kita jalankan dulu, oke. Kita running, kita buat variabel clf yang berupa decision tree classifier dengan random state 100. Kemudian di sini kita fitkan semuanya ke train, ke data train, xtrain, ytrain, xtrain 2, ytrain 2, xtrain 3, dan ytrain 3. Kemudian kita buat variabel predict di mana clf.predict ke xtest1, xtest2, dan xtest3, kemudian kita print. Nah, di sini dilihat bahwa datanya itu atau kelasnya ada dua, itu kelas 0 dan kelas 1. Kemudian kita coba tampilin nilainya. Ini untuk feature 1 kurang dari 127,5, kemudian feature 7 kurang dari sama dengan 32, feature 0 kurang dari sama dengan 6, kemudian itu masuk ke kelas 0. Nah, ini lumayan banyak untuk classification tree-nya. Di sini dapat terlihat gambarnya itu bercabang sangat banyak. Kemudian kita lihat berapa nilai akurasinya untuk data tes yang 20%, kemudian 30%, dan 40%. Nah, di sini dilihat bahwa untuk akurasi nilainya untuk yang 20% yaitu 66,8, kemudian yang 30% 68,8, kemudian yang 40% 71,10%. Wah, oke. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin suara yang kurang jelas terdengar. Sekali lagi saya mohon maaf. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.